Ibadah pagi ini dibuka dalam nama Allah Bapa, Allah Anak, dan Allah Roh Kudus. Pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Hanya nama Tuhan saja yang kita sembah dan kita masyurkan, sebab Dia yang mulia, yang kudus, dan yang berkuasa. Mari bersama kita memuji Tuhan. KPPK nomor 18, mulia bagi namanya. Tuhan Yesus, ku menyembah dan bersyukur rahmat-Mu. Kau yang kudus dan berkuasa, mulialah nama-Mu. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Tuhan Yesus penebusku, Engkaulah terang yang kekal. Bangsa-bangsa, umat semua, puji Raja yang kekal. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Kau tinggalkan tahta mulia, rela turun ke dunia. Kau tebus jiwa manusia dan mati di Kalvari. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mulia, mulia, mulia bagi namanya. Mari bersama kita tundukkan kepala dan kita masuk dalam doa. Segala puji syukur kami naikkan kepadamu, ya Allah Bapa, ya Tuhan kami. Allah yang agung, Allah yang mulia, Allah yang adil, dan Allah yang begitu mengasihi kami. Kami sungguh bersyukur buat pagi hari ini kami boleh datang menghadap Engkau untuk beribadah, memuji Tuhan, memuliakan nama Tuhan, serta menaikkan syukur dan sembah kami atas segala rahmat dan anugerah-Mu bagi kami. Tuhan, kami hanya manusia berdosa yang tidak ada artinya, namun Engkau begitu mengasihi kami. Engkau mau datang bagi kami, Engkau mati bagi kami, dan kami yang percaya kepada Tuhan mendapatkan keselamatan dari Tuhan. Kami dengan leluasa untuk memuji nama Tuhan, untuk menyembah Tuhan yang mulia, yang agung. Tuhan, sucikanlah dan kuduskanlah kami, supaya pada hari ini kami dengan hati yang bersuka cita untuk diberkati oleh benih firman Tuhan, sehingga kami mendapatkan kekuatan, mendapatkan pembaharuan. Kami berdiri teguh di dalam Tuhan. Oleh karena kami berdoa biarlah nama Tuhan yang dipermuliakan. Kami persembahkan seluruh ibadian kami dari awal sampai akhirnya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan menikmati seluruh ibadah kebaktian kami. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Mari bersama kita memperteguh iman kepercayaan kita dengan mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Pengakuan iman rasuli.
Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati. Naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Mari bersama kita memuji Tuhan lagi. KPPK nomor 168, Ia selamatkanku. Ku terjatuh dalam dosa, jauh dari jalan benar kasih-Nya. Sungguh pun ku menolaknya, Ia rela mati menggantikanku. Ia selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Ia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Ku dipelukan Tuhanku, sehingga ku melihat rusuknya. Dan tergeraklah hatiku oleh kasih dan besar rahmat-Nya. Ia selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Ia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Tak terduga yang ku terima, sukacita kidung bahagia. Padaku rahmat-Nya diberi, dan kau pun kan diberi oleh-Nya. Ia selamatkan dan bebaskan daku. Di Golgota tanggung hukumanku. Ia menghapus segala dosaku. Ada damai di hatiku. Selanjutnya ada pembacaan bertanggapan yang terdapat di dalam Mazmur nomor 19 ayat yang pertama sampai 15. Saya akan membacakan ayat yang pertama, saudara-saudari membacakan ayat yang kedua, demikian sampai yang ke-15 kita bacanya bersama-sama. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan Mazmur Daud. Hari meneruskan berita itu kepada hari, dan malam menyampaikan pengetahuan itu kepada malam. Tetapi gema mereka terpencar ke seluruh dunia, dan perkataan mereka sampai ke ujung bumi. Ia memasang kemah di langit untuk matahari. Dari ujung langit ia terbit, dan ia beredar sampai ke ujung yang lain. Tidak ada yang terlindung dari panas sinarnya. Titah Tuhan itu tepat, menyukakan hati,
Perintah Tuhan itu murni, membuat mata bercahaya. Lebih indah daripada emas, bahkan daripada banyak emas tua, dan lebih manis daripada madu, bahkan daripada madu tetesan dari sarang lebah. Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari. Mudah-mudahan Engkau berkenan akan ucapan mulutku dan renungan hatiku, ya Tuhan, gunung batuku dan penebusku. Demikianlah pembacaan firman Tuhan pagi ini. Mari kita siapkan hati kita dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan. Namun sebelumnya kita memuji Tuhan lagi. Pujian rohani Kristen nomor 252. Kau penjunan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian yang kami kasih di dalam Tuhan. Kita bersyukur pada pagi hari ini kita dapat bersama-sama beribadah kepada Tuhan di rumah masing-masing bersama dengan keluarga kita. Atau mungkin ada yang sendirian, tapi Tuhan hadir di tengah-tengah saudara. Hari ini kita akan bersama-sama mempersiapkan hati kita untuk belajar firman Tuhan. Mari sebelumnya kita masuk di dalam doa. Bapa di dalam sorga, terima kasih hari ini kami boleh bersama-sama belajar firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan boleh menolong kami, menopang kami, sehingga kami boleh menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Menjadi pengikut Yesus dengan motivasi yang benar, bahwa kami sungguh-sungguh mengasihi Yesus, karena Yesus yang sudah menebus, Yesus yang sudah menyelamatkan kami, dan Yesus yang telah memberikan jaminan hidup di dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kiranya Engkau menolong kami pada saat kami membaca, pada saat kami merenungkan firman-Mu. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.
Mari kita bersama membuka Alkitab kita dalam Injil Lukas pasal yang ke-9 ayat 57 sampai ayat yang ke-62. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Saudara sekalian, dalam masa pelayanan Yesus di dunia, sering kita melihat ada kerumunan orang atau orang banyak, istilah yang dipakai oleh Alkitab, yang menyaksikan atau yang mengikut Yesus. Dalam beberapa cerita Alkitab jelas bahwa tujuan mereka hadir adalah untuk tujuan-tujuan jasmani, tujuan-tujuan duniawi. Tujuan-tujuan mereka adalah, yang pertama, mereka sekedar melihat untuk memuaskan rasa ingin tahu apa yang Yesus lakukan. Memang manusia memiliki sifat ingin tahu, penasaran, sehingga kalau ada satu kejadian atau satu peristiwa di tengah masyarakat, apakah itu di jalan raya, di satu rumah, di satu tempat, tidak perlu waktu yang lama untuk dipenuhi orang-orang yang ingin tahu, yang ingin melihat, yang ingin menyaksikan, yang bertanya-tanya apa sesungguhnya yang terjadi. Tidak sedikit mereka adalah orang-orang yang ingin tahu apa sebenarnya yang sedang terjadi itu sebagai sebuah tontonan atau sebagai sebuah hiburan bagi mereka. Ini adalah kelompok orang yang menyaksikan Yesus atau yang mengikut Yesus ketika Yesus hadir di satu tempat di dalam masa-masa pelayanan Yesus. Yang kedua, kita melihat bahwa banyak orang datang mengikut atau menyaksikan Yesus. Sesungguhnya mereka itu ingin menyaksikan mujizat, atau lebih tepat dikatakan mereka tertarik dengan tujuan, dengan mujizat yang Yesus lakukan di tengah-tengah dunia ini. Orang-orang yang datang kepada Yesus karena ingin menyaksikan mujizat atau keajaiban yang Yesus lakukan, atau ada yang ingin mengalami sendiri mujizat itu. Ya, mujizat. Tetapi Yesus tidak menolak mereka, bahkan Yesus melakukannya untuk mereka. Tetapi itu juga bukan tujuan sebenarnya mereka mengikut Yesus. Sampai hari ini, bukankah ada banyak orang yang datang kepada Yesus dengan tujuan yang sama? Mungkin ada yang mengatakan, ikut Yesus, engkau akan mengalami kuasa, engkau akan mengalami mujizat, yang sakit sembuh, yang susah menjadi senang, yang usaha atau pekerjaannya mengalami masalah akan segera lancar, dan semua yang dijanjikan ketika mengikut Yesus adalah mujizat. Saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tentu saja ini tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah bahwa kalau itu dijadikan satu-satunya tujuan kita mengikut Yesus, kita seringkali akan menjadi kecewa kalau di dalam kehidupan kita mengalami masalah dan masalah itu tidak kunjung selesai. Kalau kita mengalami persoalan itu, kita berdoa dan kita tidak mendapatkan jawaban segera dari Yesus, dan banyak orang
menjadi tawar hati. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan. Dan yang ketiga, kita melihat dan kita menyaksikan ketika orang-orang banyak mengikut Yesus adalah karena roti. Di dalam peristiwa lain, orang banyak mencari Yesus. Yesus berkata di dalam Yohanes pasal 6 ayat 26, "Sesungguhnya kamu mencari aku bukan karena kamu telah melihat tanda-tanda, melainkan karena kamu telah makan roti itu dan kamu kenyang." Ini adalah kelompok manusia yang mencari Yesus, yaitu hanya untuk mendapatkan berkat-berkat jasmani. Wah, kau mengikut Yesus, kau akan kaya, akan makmur, engkau akan mendapatkan ini dan itu. Dan sehingga itu yang menjadi tujuan mereka mengikut Yesus. Sekali lagi saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, itu tidak salah. Tetapi yang menjadi salah adalah ketika itu dijadikan tujuan satu-satunya, tujuan utama untuk mengikut Yesus. Karena ketika mereka mengikut Yesus, mereka tetap susah, maka mereka akan menjadi kecewa. Dalam bagian firman Tuhan yang kita baca hari ini berbicara tentang hal mengikut Yesus. Yang saya beri tema bahwa aku pengikut Yesus. Aku pengikut Yesus. Dalam bagian firman Tuhan ini kita melihat beberapa pengajaran yang diajarkan oleh Yesus di dalam nas ini. Yang pertama, kita ingin melihat bahwa sesungguhnya firman Tuhan ingin mengajarkan kepada kita bahwa mengikut Yesus bukan hanya karena tawaran jasmani atau keuntungan jasmani, tetapi ada harga yang harus dibayar di sebaliknya ketika kita mengikut Yesus. Sehingga di dalam ayat yang ke-57 di sana dikatakan, seorang berkata kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Yesus yang berkata kepada mereka bahwa mengikut Yesus itu bukan karena kemasyhuran jasmani, bukan kebanggaan jasmani, tetapi ada harga yang harus dibayar pada saat kita dalam kondisi yang susah. Kita akan tetap mengikut Yesus karena itulah sesungguhnya harga yang harus kita. Dalam keadaan yang demikian, kita katakan kita ikut Yesus. Apakah kita tetap ikut Yesus? Nah, inilah yang menjadi tantangan kita. Bahwa seringkali ada banyak orang mengatakan, saya sudah ikut Yesus, kenapa hidup saya susah, saya ditolak di mana-mana, saya dikucilkan oleh teman-teman, saya tidak bisa lagi melakukan hal-hal seperti yang saya lakukan dahulu, sehingga teman-teman saya memandang saya aneh dan sebagainya. Dan sesungguhnya inilah yang Yesus ajarkan kepada kita, bahwa mengikut Yesus ada satu harga yang harus kita bayar. Tapi kita akan tetap mengikut Yesus walaupun kita susah, walaupun kita mengalami kesulitan di dalam kehidupan kita. Yang kedua, kita melihat bahwa firman Tuhan ini mengajarkan kepada kita bahwa mengikut Yesus bukan pada saat semua urusan dunia sudah selesai. Saya ulangi bahwa mengikut Yesus bukan pada saat semua urusan dunia sudah selesai. Dikatakan di dalam ayat yang ke-59, lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, banyak orang berkata, "Saya akan ikut Yesus." Tetapi bukan sekarang, tetapi nanti. Suatu hari ketika semua urusan saya selesai, ketika semua persoalan di dalam dunia selesai, wah, saya masih sibuk, saya masih perlu dengan hal-hal yang di dalam dunia ini. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, Yesus ingin kita mengikut Dia sekarang, bukan nanti. Yang Yesus ingin kita ambil keputusan pada saat ini, pada saat kita merasa kita masih banyak beban kehidupan dunia. Karena beban kehidupan duniawi, persoalan-persoalan dunia tidak pernah selesai. Kalau kita berkata bahwa
saya akan mengikut Yesus pada saat urusan-urusan duniawi selesai, maka kita tidak pernah akan menemukan masa itu untuk mengikut Yesus. Justru pada saat kita dibebani dengan kewajiban-kewajiban hidup yang buat pada saat itu kita perlu Yesus. Pada saat itulah kita memerlukan Yesus untuk menolong kita melakukan kewajiban-kewajiban duniawi kita yang sebenarnya, yang sesuai dengan kehendak Tuhan, yang sesuai dengan kebenaran, sehingga kita boleh berjalan di dalam jalan yang benar dan terang kebenaran itu. Yesus tidak mengajar kita untuk mengabaikan tanggung jawab duniawi, tapi Yesus ingin kita sementara menanggung beban duniawi, kita mengikut dan kita bersandar kepada Yesus, sehingga kita melakukan semua urusan duniawi dengan benar dan dengan kekuatan serta pertolongan Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, dikatakan firman Tuhan, mengikut Yesus tidak terikat oleh masa lalu kita. Mengikut Yesus tidak boleh terikat oleh masa lalu kita. Di dalam ayat yang ke-61 di sana dikatakan, dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, latar belakang, ikatan dan beban dosa tidak boleh menghalangi kita untuk mengikut Yesus. Ketika kita siap mengikut Yesus, maka kita akan siap sedia mengikut Dia dan siap untuk melepaskan, siap memutus segala ikatan dengan masa lalu kita yang mungkin kelam, yang mungkin membuat kita traumatis, yang membuat kita tidak bisa maju. Dan dikatakan bahwa pada saat kita mengikut Yesus, kita tidak boleh lagi terikat oleh beban-beban itu, melainkan kita ingin melepaskan dan kita ingin meletakkannya di hadapan Yesus Kristus. Ketika kita mengikut Yesus, maka tatapan kita itu ada pada masa kini dan pada masa depan, bukan pada masa lalu kita. Apapun itu, apakah itu kejayaan kita, apakah itu keterpurukan kita atau kegagalan kita, pada masa depan yang telah ditebus dan dibebaskan, bukan pada ikatan masa lalu kita. Oleh sebab itu, saudara sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, ketika kita mengatakan bahwa kita akan mengikut Yesus, maka kita akan menjadi orang yang siap untuk menatap masa depan kita. Jangan lagi dibebani oleh masa lalu kita. Oleh karena firman Tuhan mengatakan, ketika kita berkomitmen untuk mengikut Yesus, untuk menjadi murid Yesus, untuk percaya kepada Yesus, maka pada saat itu kita telah dibebaskan dari segala ikatan dosa yang seringkali menjadi pendakwa di dalam kehidupan kita, dan kita akan menatap masa depan kita. Mengikut Yesus tidak berarti kita lepas dari persoalan-persoalan diri kita. Tetapi mengikut Yesus berarti kita melepaskan diri dari berbagai-bagai ikatan yang telah mengikat kita, dan akhirnya kita akan memperoleh keamanan dan ketentraman di dalam kehidupan kita. Kiranya Tuhan menolong kita sehingga kita menjadi orang-orang yang sungguh-sungguh mengikut Yesus dengan satu motivasi yang benar, bahwa kita ingin Yesus menjadi Tuhan dan Yesus menjadi Tuan di dalam kehidupan kita. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu, kiranya boleh menopang dan menguatkan setiap kami, sehingga kami terus hidup setia menjadi seorang pengikut Yesus yang setia. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kami tetap mengikut Yesus, dan itu menjadi keputusan kami. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Berbahagialah setiap kita yang telah mendengarkan firman Tuhan
dan kita terapkan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Selanjutnya kita akan memberikan persembahan dan kita memuji Tuhan pujian rohani Kristen nomor 221. Nyanyi dan bersoraklah. Kita masuk dalam doa syukur. Bapa kami di surga, kami menaikkan doa syukur kepada Tuhan. Kami bisa bersama menyanyi memuji Tuhan dan mendengarkan firman Tuhan. Kiranya firman Tuhan terus bekerja di hidup kami. Kami mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Dan ajarilah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Saat ini kami
bisa memberikan persembahan kepada Tuhan. Mohon Tuhan sucikan, sehingga bisa dipakai di dalam pekerjaan Tuhan. Terpujilah Engkau ya Tuhan. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Kita akan mengakhiri ibadah pagi ini dengan nyanyian doksologi. Puji Allah Bapa Putra, puji Allah Roh Kudus, ketiganya yang esa. Mohon selamat sumber berkah. Jemaat sekalian, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya karunia dari Tuhan Yesus Kristus, kasih sayang dari Allah Bapa, gerakan persekutuan dan penghiburan dari Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian dari sekarang dan sampai selama-lamanya. Amin.